jadi pada video kali ini kami akan membuat jawaban dari ujian akhir semester kami yang diberikan oleh Bapak Iputu Agus Eka Dharma Udayana, Eskom MT, sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah basis data lanjut. Jadi sebelumnya di sini kami sudah diberikan beberapa soal, dan soal yang pertama yaitu buatlah sebuah database minimarket bernama database toko, di mana di dalam database tersebut terdapat 3 buah tabel, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel pembelian. Isi semua tabel tersebut dengan data seperti yang terlihat pada gambar, dan tampilkan semua nama barang, panjang karakter nama barang, yang jumlah karakter dari nama barang tersebut lebih dari jumlah karakter terkecil dari semua nama barang. Oke, langsung saja kita buat dalam SQL. Yang pertama yaitu kita akan membuat database-nya. Jadi seperti yang sudah saya bacakan tadi, di soal sudah ditentukan nama database-nya yaitu database toko. Langsung saja kita use database tokonya. Nah, setelah membuat database, kita bisa membuat tabelnya. Jadi yang pertama di sini kita buat yaitu tabel barang. Nah, langsung saja kita isikan isi dari tabel tersebut. Nah, jadi setelah semua isi tabel barang itu kami buat, jadi di sini isinya ada ID barang, nama barang, tipe barang, tanggal terima, stok barang, harga barang, dan yang terakhir yaitu supplier. Jadi setelah itu kita bisa tentukan primary key dari tabel tersebut yaitu ID barang. Kemudian tabel ini kita execute. Nah, jadi setelah tabel barang ini kita buat, kemudian kita masukkan values dari tabel barang. Nah, jadi untuk query dari values-nya yaitu insert into barang, values. Nah, jadi di sini kita akan mengisikan data-data dari barang tersebut yang akan kita masukkan. Nah, setelah kita selesai
membuat values di tabel barang. Kita langsung saja execute. Kemudian di sini sudah sukses. Selanjutnya kita buat tabel pelanggan. Nah, untuk tabel pelanggan ini sama caranya seperti yang sebelumnya. Dan di values-nya juga kita execute. Nah, untuk yang ketiga yaitu ada tabel pembelian. Nah, untuk membuat tabelnya ini sama seperti tabel barang dan tabel pelanggan. Nah, jadi untuk tabel pembeliannya sudah, tinggal kita execute. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian kita lanjutkan untuk mengisi values di tabel pembelian. Nah, setelah kita selesai untuk mengetikkan query dari values-nya, kita execute. Nah, di sini sudah sukses ya untuk execute values-nya. Jadi kita langsung saja untuk mengetikkan query dari soal nomor 1. Di sini juga kita menampilkan tabel barang. Nah, setelah kita mengetikkan query dari soal nomor 1, kita execute, kemudian di sini sudah ditampilkan nama barang beserta panjang karakter nama barang. Ini Sony ada 4, Samsung ada 7, dan itu adalah untuk soal nomor 1. Nah, jadi setelah nomor 1 selesai, kita akan lanjut ke nomor 2. Jadi soal untuk nomor 2 yaitu tampilkan nama barang, stok barang, supplier, jumlah pembelian, nama pelanggan, yang jumlah pembeliannya di atas pembelian terkecil, dan jenis kelamin pembelinya adalah L. Jadi langsung saja kita lanjut untuk soal nomor 2. Jadi bisa kita lanjutkan query-nya, yaitu seperti yang ada di layar. Nah, jadi setelah kita selesai membuat query-nya, kita execute dan ditampilkan di barang, nama barang, dan jumlah pembelian yang pembeliannya itu di atas pembelian terkecil. Nah, jadi kita bisa lanjut untuk ke nomor 3, yaitu untuk soal nomor 3, tampilkan nama pelanggan, nama barang, harga barang, tanggal beli, jumlah pembelian, yang jumlah pembeliannya di atas jumlah pembelian terkecil dengan nomor ponsel pembelian diawali dengan 085. Jadi langsung saja kita buat query-nya.
Jadi untuk query-nya itu seperti yang ditampilkan di layar. Nah, jadi setelah kita membuat query-nya, kita execute dan akan muncul pembeliannya sesuai dengan syaratnya, yaitu nomor teleponnya yang berisi angka 085 dan jumlah pembeliannya di atas pembelian terkecil. Jadi sekian untuk nomor 3, kita lanjut ke nomor 4. Nah, jadi kita akan lanjut untuk nomor 4. Jadi soal nomor 4 yaitu ketika sistem minimarket ini dibangun, pemilik toko menginginkan otomatisasi ketika seorang pelanggan melakukan transaksi pembelian barang, maka stok barang di toko akan berkurang dan harga tersebut otomatis akan bertambah Rp500. Coba bantu proses otomatisasi tersebut untuk membantu si pemilik. Oke, jadi kita akan langsung lanjut ke query-nya. Seperti yang ada di layar ini. Jadi di sini menggunakan delimiter dan triggers. Jadi di sini kita menggunakan nama triggersnya yaitu beli. Nah, sekarang kita execute dulu ini. Nah, di sini sudah sukses. Nah, sekarang kita select from barang. Nah, di sini kita tampilkan tabel barang sebelum di trigger. Dan ini kita execute tabel pembelian sebelum ada transaksi. Nah, jadi sekarang kita coba untuk menggunakan triggernya, apakah berjalan atau tidak. Kita masukkan values-nya. Nah, di sini untuk jumlah pembeliannya kita coba 6 ya. Kita lihat di sini. Kita coba execute setelah di triggers. Nah, sudah berhasil. Dan kita lihat pembeliannya. Nah, sudah nambah ya untuk ID pembelian 10-nya. Dan kita lihat di barang 03. Nah, untuk barang 03-nya sudah bertambah dan harganya juga bertambah. Jadi seperti ini, sudah stok barang berkurang 6, harga barang bertambah 3.000. Jadi sekian untuk nomor 4. Oke, jadi di sini kita akan lanjutkan soalnya, yaitu soal nomor 5. Jadi di sini soalnya yaitu bantulah si pemilik toko untuk melakukan update jumlah stok barang secara otomatis ketika admin kasir melakukan update
update data jumlah penjualan karena kesalahan saat melakukan input data penjualan. Oke, langsung saja kita ke query-nya. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu membuat triggernya dengan membuat delimiter, create triggernya. Jadi di sini kita menggunakan nama triggernya yaitu stop. Kemudian untuk proses selanjutnya bisa sesuai dengan layar di SQL. Oke, kita sekarang setelah selesai membuat query, kita execute. Kemudian di sini sudah sukses, sudah berhasil. Kita refresh database toko, kita cek trigger, sudah ada trigger bernama stock. Sekarang kita lihat stok barang. Nah, di sini sudah ada stok barang. Jadi di sini kita mengganti barang dengan ID barang 01, BRG 01 atas nama barang Sony. Dengan jumlah stoknya yaitu 49. Kemudian kita akan mengganti tabel pembeliannya. Jadi di sini kita membuat update-nya itu untuk menghidupkan triggernya. Jadi kita bisa cek di tabel pembelian ada berapa jumlah pembelian di BRG 01 ya, kita akan menggunakan BRG 01. Nah, jadi kita anggap jumlah pembeliannya yaitu 9. Dengan ID pembeliannya nomor 3. Jadi kita coba cek di barang, jumlah stok barangnya yaitu 49 sebelum kita menggunakan triggernya. Jadi jumlah pembeliannya juga masih 5. Kemudian kita execute data yang akan kita ganti. Kemudian kita cek di pembelian. Nah, untuk pembeliannya menjadi 9. Dan di barang juga akan diupdate untuk stok barangnya. Kita lihat berapa. Oke, jadi stok barangnya jadi 40 dan itu sudah berkurang. Karena di sini kita umpamakan pembeliannya berjumlah 9. Oke, jadi kenapa kita menggunakan min di sini? Karena jika ada pembeli, misalnya pembeli jumlah pembeliannya 9, maka stok barangnya itu akan berkurang, bukan bertambah. Oke, jadi seperti itu tugas kami untuk basis data lanjutnya dalam ujian akhir semester. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Bye-bye.